Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita marilah sama-sama kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, kesempatan serta kebahagiaan di dunia ini. Salawat dan salam tak jemu-jemunya kita sanjung sajikan kepada penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa risalah akhir zaman, risalah Islam, sehingga kita dapat merasakan manisnya iman, insyaallah. Yang saya hormati Ibu selaku dosen pembimbing mata kuliah Hukum Perdagangan, dan yang saya segani segenap kawan-kawan semua satu kelas. Baiklah, terkait dengan tugas yang telah Ibu berikan, yaitu memaparkan materi yang telah Ibu bagikan di classroom dari pertemuan kedua sampai ketujuh. Dalam hal ini saya akan memaparkan sedikit hal tentang materi kedua, tentang hukum dagang atau sejarah hukum dagang. Baiklah, apa yang dimaksud dengan perdagangan? Perdagangan ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat yang lain atau pada waktu yang lain dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Itu secara umumnya. Baiklah, kita beralih ke sejarah hukum dagang yang ada di dunia, terutama di negara-negara Eropa. Adapun yang pertama adalah hukum dagang di Romawi, Jerman. Pada mulanya di negara Eropa tersebut masing-masing berlaku hukum kebiasaan. Hukum dagangnya berlaku hukum kebiasaan. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan adanya penjajahan bangsa Romawi yang pada waktu itu memenangi dari penjajahan tersebut, banyak masuk ke dalam wilayah-wilayah yang ada di bagian-bagian Eropa tersebut, sehingga diberlakukannya lah hukum Romawi. Dan juga selama pemberlakuan hukum Romawi di negara Eropa tersebut, ada anggapan bahwa hukum Romawi tersebut lebih sempurna daripada hukum asli dari negara mereka sendiri. Sehingga lambat laun diadakanlah resepsi tersebut atau percampuran atau perkawinan hukum. Sehingga pada abad ke-6, Kaisar Romawi Timur Justinian I dapat menyajikan kodifikasi hukum Romawi tersebut dalam kitab yang diberi nama Corpus Juris Civil. Selain itu, kepercayaan pada hukum alam yang asasinya juga merupakan faktor yang mendukung diresepsinya hukum Romawi tersebut, karena hukum alam dianggap sempurna pada masa itu dan selalu berlaku kapan saja dan di mana saja, sehingga berlakulah hukum Romawi terutama di negara Jerman pada masa itu, kuat berlakunya. Baiklah, kita beralih ke hukum dagang yang ada di Perancis. Di Perancis, uniknya sebelum ada unifikasi hukum yang dicetuskan oleh Kaisar Napoleon Bonaparte, hukum yang ada di Perancis atau di negara Perancis ini bermacam-macam, dari mulai hukum Germania atau Jerman yang berlaku di bagian utara dan tengah, dan hukum Romawi yang berlaku di bagian selatan Perancis. Kedua hukum tersebut berlaku di beda bagian-bagian negara yang ada di Perancis. Maka dengan berlakunya ada berbagai hukum tersebut di Perancis, sudah dirasakan tidak adanya kepastian hukum atau tidak ada suatu unifikasi hukum, sehingga pada tanggal 21 Maret
1804 terwujudlah kodifikasi hukum di negara Prancis dengan nama Kode Sivil des Francis, yang diundangkan sebagai Kode Napoleon atau nama pencetusnya mungkin ya, pada tahun 1807 kalau nggak salah. Sehingga sumber dari hukum kodifikasi tersebut yang diambil merupakan dari asas-asas hukum Jerman juga dan hukum gereja, yaitu hukum kebiasaan, kuntums kalau bahasa mereka kan, terutama kebiasaan yang ada di Paris atau Kuntum de Paris, dan tulisan-tulisan dari para pihak pakar hukum di sana, serta hukum yang dibentuk sejak revolusi Prancis sampai terbentuknya kodifikasi hukum tersebut. Beranjak kita ke hukum dagang yang ada di Belanda. Seperti halnya di Jerman dan Romawi tadi, mula-mulanya hukum yang ada di Belanda adalah hukum kebiasaan juga, atau kebiasaan negara itu sendiri, yaitu Belanda kuno. Namun akibat penjajahan Perancis pada tahun 1806 sampai 1813, terjadilah perkawinan hukum Belanda kuno dengan kode sivil. Pada tahun 1814 setelah Belanda merdeka, dibentuklah panitia yang dipimpin oleh J.M. Kemper untuk menyusun kode hukum Belanda berdasarkan pasal 100 Konstitusi Belanda. Konsep kode hukum Belanda menurut Kemper lebih didasarkan pada hukum kuno, namun tidak disepakati oleh para ahli hukum Belgia pada saat itu di negara Belanda, karena mereka lebih menghendaki kode Napoleon sebagai dasar konsep hukum atau dasar konsep kode hukum yang ada di negara Belanda. Setelah Kemper tadi meninggal, ketua panitia maka digantikan oleh Nicolai dari Belanda. Ini menarik karena tadi yang dari Belgia yang ada di Belanda pada saat itu tidak menghendaki ya kode Napoleon yang dibentuk oleh J.M. Kemper tadi ya. Sehingga dibandingkanlah hukum Belanda kuno pada masa itu. Namun susunan tidak sama persis dengan kode Napoleon. Ini kan lebih mirip dengan susunan institutionens dalam Corpus Juris Civil. Jadi jika dibandingkan dengan perkembangan hukum di negara bagian-bagian Inggris, maka perkembangan hukum di Belanda adalah terbaliknya. Mula-mula dari kodifikasi, kemudian menjadi undang-undang, dan menjadi bukan satu-satunya sumber hukum. Karena kodifikasi dianggap di Belanda tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah yang timbul kemudian. Selain itu, jurisprudensi juga mempunyai tempat yang penting dalam sistem hukum Belanda. Berbalik kita ke sejarah hukum dagang yang ada di Indonesia. Berbalik kita ke tempo di mana Indonesia merupakan wilayah jajahan Belanda. Hukum dagang yang ada di Indonesia sedikit tidaknya pasti ada mengadopsi dari hukum dagang Belanda, yang mana pada tahun 1807 atas perintah Napoleon tadi, hukum yang berlaku bagi pedagang dibukukan dalam sebuah buku yang namanya Code de Commerce, dan disusun kitab-kitab dagang, yakni Kode Sivil dan Kode Penal. Kedua buku tersebut dibawa dan diberlakukan di negara Belanda dan pada akhirnya dibawa ke Indonesia. Diberlakukannya kitab-kitab
atau kode sivil dan kode penal ini pada tanggal 1 Januari 1809 yang disebut dengan Kode de Komersi Hukum Dagang, berlaku di negara Belanda. Yang dalam hal itu Belanda ingin memiliki kitab undang-undang hukum dagang di negaranya sendiri, maka kemudian diusulkanlah kitab undang-undang hukum dagang yang disahkan menjadi KUHD Belanda pada tahun 1839. Akhirnya berdasarkan asas konkordasi, maka KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Nederland tahun 1838 ini kemudian menjadi contoh bagi pembuatan KUHD di Indonesia pada tahun 1848. Pada mulanya hukum dagang berinduk pada hukum perdata, namun seiring berjalannya waktu hukum dagang mengkodifikasikan atau mengumpulkan aturan-aturan hukumnya sehingga terciptalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sekarang telah berdiri sendiri atau terpisah dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP. Pada akhir abad ke-19, salah satu profesor Molegraf merencanakan suatu undang-undang kepailitan yang akan menggantikan buku 3 dari KUHD Nederland tersebut. Sehingga rancangan dari Molegraf ini kemudian berhasil menjadikan undang-undang kepailitan tahun 1893 yang berlakunya pada tahun 1896. Dan berdasarkan asas konkordasi pula, perubahan ini diadakan juga di Indonesia pada tahun 1906. Pada tahun 1906, itulah Kitab 3 KUHD Indonesia digantikan dengan peraturan kepailitan yang berdiri sendiri di luar KUHD. Sehingga semenjak tahun 1906, KUHD Indonesia hanya terdiri atas 2 kitab saja, yakni tentang dagang umum dan kitab 2 yang berjudul tentang hak-hak dan kewajiban yang tertib dan dari pelayaran. Setelah dikodifikasikan, sumber hukum dagang yang ada di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang merupakan salah satu bagian daripada Kitab Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini terbagi atas 2 buku atau kitab dan 23 bab. Buku ini atau buku pertama terdiri dari 10 bab dan buku kedua terdiri dari 13 bab. Buku pertama berisikan tentang dagang pada umumnya, kedua tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang tata tertib dari pelayaran. Untuk lebih rincinya, penjelasan tentang bab-bab tersebut dapat dibacakan saja atau dapat dibaca materi yang telah Ibu bagikan tersebut. Mungkin itu saja pemaparan tentang sejarah hukum perdagangan yang ada di dunia, yaitu di negara bagian-bagian Eropa sampai kepada negara-negara lain termasuk Indonesia. Sehingga pada saat ini sudah terciptanya suatu kesepakatan hukum dagang atau dalam kitabnya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang ada di Indonesia. Sekian dari saya Muhammad Riki Saputra, Prodi dari Hukum Ekonomi Syariah. Berterima kasih banyak atas tugas yang telah diberikan agar dapat menjadi motivasi belajar juga, motivasi membaca, sehingga menambah pengetahuan terutama bagi pribadi dan juga bagi pendengar.
nanti insyaallah. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.